saya akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia dan perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Sebelum saya membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, saya akan mencoba membahas apa itu manusia. Manusia menurut para ahli dikatakan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Sehingga para ahli mengatakan bahwa manusia berperilaku mengikuti fungsi antara integrasi individu dan lingkungan. Artinya, manusia berperilaku dipengaruhi oleh karakteristik individu itu sendiri dan oleh lingkungan. Nah, dalam konteks manajemen sumber daya manusia, lingkungan adalah organisasi atau perusahaan. Sehingga kita akan lebih mudah menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia, di mana manusia yang ada di dalam perusahaan dikelola. Menurut para ahli, kalau kita bisa menyimpulkan apa namanya manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemeliharaan karyawan, sampai ke pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja di sini juga tidak luput mengikuti berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk apa dilakukan semua ini? Yaitu untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu yang terdiri dari tujuan individu karyawan, tujuan perusahaan, dan tujuan masyarakat. Jadi, perusahaan tidak bisa melakukan kegiatannya hanya untuk laba semata, tetapi harus melihat karyawan dan harus melihat masyarakat. Karena perusahaan berdiri di atas atau di dalam situasi lingkungan masyarakat. Sedangkan apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia, karyawan hanyalah salah satu faktor produksi saja. Sedangkan dalam manajemen sumber daya manusia, karyawan adalah salah satu aset kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dijaga dan dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Akan menjelaskan tentang strategi sumber daya manusia atau sering disingkat strategi SDM. Apa sih strategi SDM itu? Strategi SDM adalah kebijakan pengelolaan karyawan yang diintegrasikan dengan strategi organisasi dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi agar karyawan memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan bersaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dan kenyataannya bahwa sumber daya manusia menjadi pusat perhatian pimpinan organisasi untuk diarahkan menjadi sumber daya manusia unggul organisasi. Dalam strategi sumber daya manusia, memiliki 4 peranan yang harus dilakukan oleh departemen agar keberadaan departemen ini dapat diakui oleh seluruh manajemen perusahaan, yaitu terdiri dari yang pertama, Management of Strategic AR atau Strategic Partner. Yang kedua, Management of Transformation atau Change Agent. Yang ketiga, Management of Employee Contribution atau Employee Champion. Dan yang terakhir, Management of Firm Infrastructure atau Administrative Expert. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Terdiri dari 2 fungsi, yaitu fungsi pokok dan fungsi operasional. Fungsi pokok manajemen sumber daya manusia, yaitu fungsi perencanaan.
Fungsi penetapan program pengolahan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan personalia dari setiap bagian atau unit dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi perorganisasian, yaitu penyusunan dan membentuk organisasi dengan mendesain terlebih dahulu struktur pekerja dan pekerjaannya. Ketiga, fungsi pengarahan, yaitu dorongan kepada setiap pekerja sehingga bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, yaitu fungsi pengendalian atau controlling, yaitu pengukuran dan pengawasan apakah pekerjaan dilakukan sesuai standar atau sesuai rencana. Selanjutnya, fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia. Pertama, adalah pengadaan tenaga kerja, yaitu proses penentuan kebutuhan tenaga kerja dan cara pemenuhannya. Antara lain, perencanaan tenaga kerja. Perlu beberapa tenaga kerja dan kualitas seperti apa yang diperlukan. Proses tersebut dilakukan dengan job analysis. Lalu, hasil informasi tersebut dilakukan untuk menyusun pertama, job description, yaitu penjabaran tugas dan tanggung jawab dari sebuah jabatan. Job specification, yaitu keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi yang harus dimiliki untuk jabatan tertentu. Ketiga, job standard, target suatu standar yang harus dicapai dari suatu jabatan tertentu. Selanjutnya, dari fungsi operasional adalah penarikan tenaga kerja. Berdasarkan perencanaan di awal, maka langkah selanjutnya adalah penarikan pegawai kerja yang bisa dilakukan melalui berbagai sumber. Sumber tersebut antara lain dari dalam organisasi, luar organisasi, atau sumber luar organisasi, seperti pemasangan iklan, biro penyalur, rekomendasi, atau serikat pekerja. Untuk seleksi tenaga kerja bertujuan untuk mencari atau memilih tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan atau persyaratan dari suatu organisasi tentang posisi yang akan diisi. Setelah ada seleksi, selanjutnya adalah penempatan tempat tenaga kerja. Fungsi yang kedua dari fungsi operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengembangan sumber daya manusia, berperan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dengan cara pelatihan atau pendidikan, bertujuan untuk memperbaiki tenaga kerja sehingga lebih efektif dalam bekerja dan mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Metode-metode latihan tersebut antara lain on the job dan off the job. On the job sendiri terdiri dari coaching, planning, progression, rotasi jabatan, penugasan sementara, dan sistem-sistem penilaian prestasi formal. Sedangkan off the job yaitu program pengembangan eksekutif, pelatihan laboratorium, dan pengembangan organisasi. Fungsi selanjutnya adalah pemeliharaan, guna menjaga karyawan supaya tetap bekerja di perusahaan dengan selalu memperhatikan pemberian kompensasi, kesehatan dan keamanan, hubungan antara pekerja dan manajemen. Selanjutnya adalah kompensasi atau pembayaran kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Bertujuan untuk berdasarkan perjanjian, hasil produktivitas, memacu motivasi dan kesejahteraan, terjamin tenaga kerja, dan pengaruh serikat pekerja atau aturan pemerintah. Sedangkan bentuk-bentuk dari kompensasi ada upah harian atau mingguan, gaji, jaminan kesehatan dan keamanan, dan untuk penentuan kompensasinya sendiri terdiri dari 3 faktor, yaitu ketersediaan membayar,
kemampuan membayar, dan persyaratan-persyaratan pembayaran. Untuk fungsi operasional yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Diberhentikannya suatu pegawai karena suatu dan yang lainnya dengan cara sebaik mungkin, seperti mengundurkan diri atau meninggal dunia. Terima kasih.